Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji Dia dan kita menyembah Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar. Dan kita percaya Dia yang akan menyertai kita. Oh Yesus, kami datang Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar
Shalom God's Lover, kembali lagi bersama dengan saya Marsha Manopo di program Words from Heaven. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu Saudara ya, sukacita yang sejati. Yang pertama kita tahu bahwa sukacita yang sejati kita peroleh karena keberadaan Kristus, bukan karena keadaan. Gimana caranya? Yang pertama itu dengan doa dan ucapan syukur. Nah yang kedua, Paulus membagikan di dalam Filipi 4 ayat ke-7 sampai ke-8. Saya akan bacakan buat God's Lover. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, menarik sekali di sini, damai sejahtera Allah. Damai sejahtera siapa? God's Lover? Allah. Jadi ini bukan damai sejahtera kita nih, damai sejahtera Allah. Itu sebabnya melampaui segala akal. Jadi damai sejahteranya Allah akan diberikan buat God's Lover, buat saudara dan buat saya. Dan itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So, yang kedua adalah menguasai pikiran kita. Kita tahu bahwa damai sejahtera Allah yang diberikan itu melampaui segala akal kita. Itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Manusia bermasalah di hati dan di dalam pikiran. Pikirannya suka kemana-mana. Pikirannya suka mikirin yang enggak-enggak aja. Yang negatif-negatif terus. Yang aneh-aneh aja. Nah kita bisa melihat Paulus di sini dalam penjara. Kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Apakah dia akan dihukum mati pada saat itu. Saya rasa pikirannya dia bisa kemana-mana. Tapi ternyata dia tahu bahwa damai sejahtera dia terima dari Allah dan itu melampaui segala akal dan itu memelihara hatinya dan juga pikirannya dia. Dan apapun yang sekarang pikiran kita lagi kemana-mana, yuk kita mulai fokuskan kepada Tuhan. Apa sih yang dipikirkan? Ayat 8 berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang dipikirkan sama Paulus ketika dia dalam penjara. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Semua yang benar, cuman Tuhan kita, Tuhan Yesus, kebenaran yang sejati, kebenaran yang absolut. Dia mengarahkan pikirannya kepada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus. Semua yang mulia, Tuhan kita mulia, Tuhan kita agung. Semua yang adil, jelas hanya Tuhan kita lah yang adil. Kalau keadilan buat kita seperti kalau kamu jahat sama saya bisa jahat juga sama kamu. Tapi karena kamu dulu baik sama saya juga baik sama kamu lah. Nah, ini kan manusia biasa ya, God's Lover ya, transaksional. Tapi yang adil buat Tuhan Yesus adalah kita yang bersalah, tapi Tuhan Yesus yang turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menggantikan dosa dan kesalahan kita. Dan waktu kita percaya kepadanya, kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu keadilan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi semua yang adil artinya kita memikirkan kepada Tuhan Yesus juga. Semua yang suci, semua yang manis. Oh Tuhan, cintanya Tuhan Yesus sangat manis dan terlalu manis buat kita semua. Dan kalau kita sudah mencicipi kasihnya Tuhan dalam hidup kita, waduh saudara pasti akan melakukan banyak hal untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara pasti akan fokus untuk menikmati cintanya Tuhan dalam hidup God's Lover, dalam hidup saudara dan hidup saya. Nah waktu itu saya belum tahu kalau musangking itu adalah durian yang enak ya, God's Lover ya. Sampai suatu saat saya dikasih musangking sama salah satu jemaat. Dan ketika saya coba musangking itu saudara, oh itu rasanya enak sekali. Dan sejak saat itu durian musangking jadi durian terindah. Nah saudara, kalau cintanya Tuhan menjadi terindah dan termanis buat kita, maka kita mah nggak mau yang lain. Kita cuma mau cintanya Tuhan dalam hidup kita. Nah Paulus hanya ingin cintanya Tuhan karena cintanya sangat manis. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah luar biasa sekali ya saudara ya. Artinya kita terus fokus memikirkan kepada kebaikan Tuhan saja di dalam hidup saudara dan saya. Saya tahu bahwa kalau kita sudah mencicipi kasih Tuhan yang luar biasa, maka kita pasti nggak mau
dengan apa yang dunia tawarkan. Sama seperti yang tadi saya bilang. Setelah saya merasakan kenikmatan durian musangking, apalah itu durian yang lainnya, saudara ya, karena saking enaknya. Dan saya percaya itu yang harusnya menguasai kita, keindahan cintanya Tuhan Yesus, keindahan kasihnya Dia, keindahan karyanya di kayu salib, betapa mulia Dia, betapa adil, betapa suci, betapa manis, dan kita mendengar firman Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kita. Pikirkanlah semuanya itu. Karena kalau kita memikirkan, aduh bagaimana ya nanti ya anak-anak saya ya, sosial media sekarang udah sangat luas, takutnya mereka terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Nah saudara, kita tahu bahwa ketika kita juga sebagai orang tua menunjukkan kasihnya Tuhan kepada anak-anak kita juga, maka mereka pun saya yakin mereka juga pasti akan menikmati kasih Tuhan. Kita mungkin memikirkan, aduh kok selama ini saya belum dapat jodoh ya, saya masih single udah lama ya. Kalau kita mengucap syukur terus dan juga memikirkan kebaikan Tuhan, maka kita pasti akan berpikir, saya kalau siang-siang keluar aja lihat matahari, meskipun sendiri tapi tetap bersinar. Ada ucapan syukur dan juga menguasai pikiran kita. Dan apa yang menguasai pikiran kita? Kebaikan Tuhan dalam hidup God's lover, dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana kami menguasai pikiran kami dengan memikirkan hanya kebaikan Engkau saja Tuhan Yesus. Hanya anugerah-Mu saja, cinta-Mu yang kami nikmati. Terus kalibrasikan kami dengan Injil-Mu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, dunia yang tidak pasti, kami punya Tuhan yang pasti. Kami tahu kami dibela, kami tahu Tuhan Engkau yang memelihara, kami tahu Engkau yang menjaga dan menyertai setiap kami, dan Engkau yang terus akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat kasih-Mu itu Tuhan. Itu saja yang mungkin akan menjadi fokus pemikiran kami sepanjang kami hidup, karena Tuhan terlalu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, God's lovers. Kalau God's lovers diberkati, yuk kita membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman-teman, dan lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu di part selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.